mau pembicaraan kekeluargaan, mau berdiskusi bersama, mau mencari pekerjaan, mau belajar untuk supaya berhasil berprestasi, turut campur tangan Tuhan ada di situ. Amin. Tuhan, pada malam hari ini acara keluarga kami berunding, jangan ada turut campur perkara dunia, tapi perkara Tuhan akan turut campur di tengah-tengah kami. Maka kalau Tuhan turut campur di tengah kami, jalan keluar ada. Ingat, kalau enggak turut campur tangan Tuhan, rencana kita semua bisa gagal, satu persatu gagal. Sudah dikonsep demikian bagus, tanpa disertai doa dan mohon rencana Tuhan, semuanya gagal. Maka pada malam hari ini kami datang beribadah pada hari ini untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang menguasai pikiran dan hati kami sehingga berkat yang baru kami terima lewat firman-Mu ya Bapa. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita kembali ibadah worship night pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibuat secara sistematika. Artinya judul demi judul, tiap bab terus disampaikan. Dan pada malam hari ini saya melanjutkan bab 6, yaitu di pasal yang ke-10. Dan pasal 11 ada dua pasal yang akan dijelaskan pada malam hari ini dengan judul pasal ke-10 itu adalah tanduk mezbah korban bakaran. Ya, Bapak Ibu perhatikan gambarnya supaya tahu yang dimaksud tanduk mezbah korban bakaran itu adalah yang keempat ini ya, sisi-sisinya. Kenapa ada tanduk ya? Kenapa enggak polos begitu saja? Itu ada maksud dan maknanya. Jadi ada tanduknya ada 4. Kita akan baca Keluaran 27 ayat 2. Memang di situ layar kecil digambar. Boleh buka di handphone atau di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Di Keluaran 27 ayat 2 ini dasar untuk memahami kebenaran firman Tuhan tentang tanduk mezbah korban bakaran. Kita baca bersama-sama Keluaran 27 ayat 2 dan ayat ini berkata demikian, 1, 2, 3 ya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya, tanduk-tanduknya itu harus seiras dengan mezbah itu dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Ya. Jadi ayat ini menerangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah bahwasannya mezbah itu ada tanduk. Memang mirip seperti tanduk ya, tanduk. Nah, malam ini kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara makna-makna daripada tanduk tersebut ya. Nanti juga ada tongkat. Kita pahami dulu pasal yang ke-10 ini. Bahwasanya tanduk ini Bapak Ibu Saudara sudah ketetapan Tuhan, dibuat 4 di situ dan tanduk ini memiliki arti daripada melambangkan kuasa dan kekuatan. Jadi jika tanduk itu dipatahkan maka kuasa itu hilang. Jadi kalau tanduk ini patah itu arti kata maka kuasa itu hilang. Ya, di cerita Alkitab itu di Amos 3 ayat 14 itu dijelaskan bahwasannya tanduk di situ mezbah itu patah maka terjadilah kekalahan bagi bangsa Israel. Jadi tanduk ini melambangkan kekuatan dan kuasa Tuhan ya. Tanduk itu. Nah, terdiri daripada disalut. Ya, ini disalut tembaga Bapak Ibu Saudara, tapi dalamnya kayu. Ini ada makna dan artinya nanti kita akan bahas. Ya, itu ada kayu di tengah-tengah itu kayu kayu penaga ya, sejenis kayu dalam pembuatan perkakas tabernakel. Kayu-kayu itu adalah kayu penaga. Nah, karena itu tanduk mezbah menunjuk kepada kuasa yang berasal dari salib Kristus. Kita akan hubungkan ke Perjanjian Baru. Karena tanduk ini dimaksud adalah kuasa
dari salib Kristus. Nah, tanduk ini melambangkan kuasa Bapak Ibu Saudara. Dalam Alkitab tanduk berbicara tentang kekuatan, otoritas dan kemenangan. Ya. Jadi tanduk itu sebagai tanda bukti dia itu berkuasa. Jadi kalau tanduk itu patah, maka patahlah kuasanya, ya. Jadi tanduk mezbah itu menunjukkan kuasa yang keluar dari salib Kristus. Banyak orang ingin mengalami kuasa Allah tetapi tidak mau memikul salib, dan ini prinsipnya Bapak Ibu Saudara, ya, bahwasanya tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kuasa tanpa penyerahan diri. Ini jadi semuanya karena kuasa Tuhan. Amin. Ya. Jadi semuanya karena penyerahan saja kepada Kristus. Kalau kita tidak menyerah kepada Kristus, ya berarti itu tidak ada kuasa Tuhan. Walaupun kita berkata saya Kristen, saya percaya Tuhan, saya percaya kepada salib Yesus, tetapi percaya itu Bapak Ibu Saudara tanpa ada penyerahan diri kepada Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara kuasa salib Kristus tidak ada berfaedah bagi kita. Maka kita sama-sama memikul, ya, memikul salib Kristus. Nah, salib adalah kuasa Allah. Di 1 Korintus 1 ayat 18, ini Bapak Ibu Saudara kita pahami bersama-sama karena banyak orang menyepelekan tentang kuasa salib, ya. Pengajaran tentang salib adalah kuasa Allah bagi kita, bagi orang diselamatkan. Berarti bagi orang yang tidak mau diselamatkan, sama sekali itu tidak ada kuasa Allah, bahkan mereka menghina. Di 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa katanya? Kekuatan Allah. Ya. Ada kekuatan Allah lewat kuasa salib Kristus. Tapi bagi banyak orang non yang percaya pada Tuhan, dianggap itu biasa-biasa. Kalau saya punya kuasa dalam Yesus, berarti saya percaya Yesus itu mati di salib. Maka ada kuasa dalam salib Kristus. Bukan dibilang ada roh-roh yang lain, tapi di situ ada kuasa Tuhan. Bagi orang dunia itu adalah kebodohan. Bahkan bagi orang Kristen sendiri pun, kalau hanya sekedar aksesoris, ya, ini kan aksesoris, ya, Bapak Ibu Saudara, salib ini aksesoris kalung, anting-anting dan sebagainya di rumah dipasang, tapi hanya sekedar menunjukkan identitas Kristen. Salib itu tanpa mengerti bahwasan salib itu adalah kuasa yang menyelamatkan kita, maka hanya sekedar agamawi saja. Bagi kita yang diselamatkan, itu perlu kita pahami. Jadi kalau saya diselamatkan Tuhan, berarti ada makna kuasa Tuhan. Bagi saya belum diselamatkan Tuhan, kuasa salib itu tidak ada kuasanya. Saya percaya saya diselamatkan Tuhan lewat penebusan darah Yesus, saya bertobat, saya akui dia Tuhan dan Juru Selamat saya akui dia itu mati tersalib bagi saya, menebus dosa saya, maka kita menerima kuasa Allah daripada Tuhan. Amin. Ada juga memang beberapa penganut agama Kristen, ya, dibilang salib, ternyata salibnya bukan kuasa Allah. Contohnya saksi Yehova, saksi Yehua. Salib yang mereka pahami bukan salib seperti yang kita pahami secara sejarah, ya. Secara sejarah memang salib itu bermacam-macam metode hukumannya. Ada salib memang tangan kanan dipaku, tangan kiri dipaku, kaki dipaku, ada yang bersilang, ya, X, salibnya X, ada salibnya ada hanya sekedar tiang siksaan, tiangnya bukan salib, tiang dipaku. Nah, yang mana kita pahami? Jadi yang kita pahami adalah kuasa yang sebagaimana Yesus mati tersalib sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tiang siksaan yang berpalang. Amin. Bagaimana yang berpalang? Ya berpalang gitu. Yang berpalang maka punya hubungan arti makna daripada kata kasihilah Tuhan Allahmu
kasihilah sesamamu. Kan begitu. Itulah kuasa salib memiliki makna. Bagi saya, bagi Bapak Ibu yang percaya, salib itu merupakan pengorbanan Yesus bagi kita, dan kita punya keyakinan saya selamat. Kalau saya punya keyakinan saya selamat dalam Kristus lewat penebusan darah Yesus, maka kuasa Allah itu bekerja dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Amin. Jadi salib itu yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar berbicara tentang salib, tapi kita pahami Bapak Ibu Saudara mengalami salib. Mengalami salib ini Bapak Ibu bukan tadi saya katakan sekedar nggak salah sih pasang anting-anting salib, kerabu dan aksesoris salib, nggak salah, nggak ada masalah di situ. Yang salah adalah kalau tidak mengalami salib. Ya, kalau mau mengalami salib berarti bisa tunjukkanlah, oh saya ini betul-betul pengikut Yesus yang benar, maka saya pakai salib. Pakai salib bukan menunjukkan kita sempurna, tapi kita tunjukkan kepada banyak orang ini adalah simbol pengorbanan Tuhan Yesus. Ini adalah kuasa Allah yang bekerja bagi orang yang percaya. Bagi orang yang tidak percaya ini adalah kebodohan, maka selalu disindir. Salib Kristus sering disindir-sindir dalam konten-konten Bapak Ibu Saudara, perhatikan di YouTube dan sebagainya, media sosial sering disindir, tapi mereka tidak mengerti bahwa salib Yesus itu adalah kuasa Allah yang diberikan Tuhan kepada kita. Katakan amin. Jadi dimaksud kemudian salib itu kita memang harus bisa menyangkal diri, begitu. Ya. Kalau kita percaya kepada salib Kristus berarti kita siap untuk memikul salib. Menyangkal diri artinya kita tinggalkan segala perkara dunia, kita tetap percaya Yesus sudah mati bagi saya melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyangkal diri. Banyak perkara kita menyangkal diri. Seharusnya kita pada malam hari ini kita bisa santai-santai di rumah, kita berusaha datang. Itu menyangkal diri. Menyangkal diri ini berarti ada harga yang dibayar. Kita sangkal diri kita bayar harga kepada Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Apa lagi salib itu? Salib itu rela menderita demi kebenaran. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebenaran, jikalau kita dihadapkan dengan penderitaan, terimalah dengan sukacita. Amin. Ya, suatu aniaya, fitnah, ejekan dan sebagainya, karena kita melakukan kebenaran itu merupakan salib dalam kehidupan orang percaya. Apalagi itu salib? Salib itu berbicara tentang ketaatan kepada Kristus. Kalau kita nggak taat kepada Kristus, maka kita tidak mengalami kuasa daripada salib tersebut. Jadi kita harus tetap taat. Amin. Ya, taat kepada Kristus. Nah, jadi rahasia kemenangan dalam tanduk mezbah ada dua bahan. Pertama adalah kayu, ya, dan tembaga, Bapak Ibu Saudara. Jadi artinya kayu di dalam itu, tanduk dibuat dari kayu yang telah dipotong dan dibentuk sesuai pembuatnya. Ya, dipotong, Bapak Ibu Saudara, maknanya adalah berarti orang percaya harus bersedia dipotong oleh Tuhan. Maksudnya dipotong oleh Tuhan, ada sesuatu yang gak pas, tidak berkenan di hadapan Tuhan, dipotong, buang, dibersihkan kita. Haleluya. Ya, dibersihkan, dipotong. Bukan untuk dipotong itu maksudnya saudara-saudara mengalami penderitaan, bukan, tapi dibersihkan. Dari hal-hal perkara duniawi kita siap dipotong, sifat-sifat kita yang tidak benar siap-siap dipotong, dan kita dibentuk. Ya, dibentuk, ya. Kemudian kehendak kita, ya, kita hilangkan, biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Selalu kita punya kehendak. Saya punya kehendak. Manusia ini diciptakan, Bapak Ibu Saudara, bukan seperti robot, ya. Manusia diciptakan punya kehendak memilih. Adam dan Hawa diciptakan bukan seperti robot. Memang Tuhan ingin Adam dan Hawa itu tetap bersekutu kepadanya. Maka dibuatlah taman yang indah. Apakah mereka bersyukur? Mereka bersyukur.
Pertanyaannya, mengapa ada dibuat di tengah-tengah Taman Eden itu pohon terlarang? Kan bisa saja Tuhan buangkan. Artinya manusia punya pilihan, mengikut kehendak Tuhan atau kehendak sendiri untuk menuju kepada masa depan, rencana selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini kita kehilangan kehendak sendiri. Tuhan, makanya kita selalu berdoa, Tuhan, kemauan saya, masa depan saya seperti ini Tuhan. Saya tamatan daripada sarjana ini Tuhan. Saya mau jadi seperti ini Tuhan. Kan begitu ya? Kita boleh berkehendak mengatakan demikian. Bagus, tujuannya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Itu pun jujur kita katakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu pun kita akhir dari kalimat doa kita, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupanku Tuhan. Amin. Itulah yang menunjukkan bahwasannya kita diproses. Jadi kayu itu diproses. Diproses terus sampai kita ini 100% mengikut kehendak Allah. Amin. Ya. Ketika Adam dan Hawa itu kan kasih pilihan, ternyata mereka memilih kehendak iblis. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau suasana kita memang mengalami nyaman, titik nyaman itu ada dalam kehidupan kita, itu merasa sudah aman, nyaman, gak susah lagi, cari makan gak susah, punya rumah, punya AC, punya mobil, semua nyaman Bapak Ibu Saudara. Suatu saat dari kenyamanan itu bisa-bisa menyangkal daripada kehendak Allah. Itu contohnya, ya. Apa sih kekurangan Adam dan Hawa di situ? Gak ada kekurangannya. Tuhannya bilang, sembah, beri nama, rawatlah alam ini. Semua nama-nama tumbuh-tumbuhan diberi nama. Semua hewan-hewan diberi nama. Itu tugasnya, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tetapi mereka memilih kehendak si iblis. Jikalau engkau makan buah ini, engkau tidak akan mati. Diputar balikkan, padahal kita mengatakan jikalau engkau makan buah ini, engkau akan mati. Iblis mengatakan sekali-kali engkau tidak akan mati, bahkan engkau akan sama seperti Allah. Nah, ini kehidupan kita, ya, dinamika kehidupan kita. Selalu kita, Bapak Ibu Saudara, mengambil suatu keputusan apapun namanya. Memang kita mau, ada kemauan kita, tapi akhir daripada permohonan kita, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mau beli apapun, mau merencana apapun, mau kegiatan apapun, kita berdoa, akhir kalimatnya mohon penyertaan Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Jadi, apakah saya masih melakukan hidup menurut kehendak sendiri atau kehendak Tuhan? Kita introspeksi diri. Jikalau ada hal-hal kita menurut kehendak sendiri, maka kita belajar supaya kita menurut kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, apa rahasia kemenangan dalam tanduk mesbah? Ini bagian B-nya, tembaga di luar. Tadi kayu ya. Sekarang tembaganya ini yang kita jelaskan. Jadi tembaga di luar, Bapak Ibu Saudara, tanduk mesbah disalut dengan tembaga. Dibungkus gitu ya. Tembaga melambangkan kebenaran, kekudusan, hidup yang beres di hadapan Tuhan. Jadi penderitaan baru menjadi salib Kristus apabila kita siap dibungkus oleh tembaga, hidup dalam kebenaran, taat kepada Tuhan, bertobat dari dosa. Karena kita sudah disalut ya dengan tembaga, maka kita menuruti yang ada di luar ini. Menuruti apa yang peraturan kehendak yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita ikuti aja jalurnya, tanduk tersebut, karena terbuat dari tembaga. Kita harus belajar hidup benar, kita harus belajar hidup taat kepada Tuhan, kita harus belajar juga bertobat setiap hari. Amin. Bertobat itu Bapak Ibu Saudara bukan sekali seminggu, setiap hari. Saya, Bapak Ibu belajar kita semuanya bertobat setiap hari karena kita dibungkus, disalut oleh tembaga supaya hidup kita benar, kudus dan beres di hadapan Tuhan. Tentunya setiap hari kita ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Perkataan kita, 3 dimensi, perkataan, perbuatan kita, pikiran kita. Pikiran kita bisa salah,
perkataan kita bisa salah, perbuatan kita bisa salah. Kita berpikir benar, ternyata menurut Alkitab enggak benar. Perkataan kita anggap benar, menurut firman ternyata tidak benar. Perbuatan kita anggap benar, maka kita selidiki firman Allah ternyata tidak benar. Ini terus setiap hari kita belajar dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam cita-cita dan masa depan, dalam pergaulan apapun, semuanya kita belajar dan tidak ada yang tamat, termasuk saya. Belum tamat saya untuk namanya sempurna dalam pikiran, sempurna dalam perkataan, sempurna dalam perbuatan. Saya berbuat sesuatu bisa jadi batu sandungan bagi orang lain jadi berdosa gara-gara saya berbuat. Bisa kan? Bisa. Saya berkata-kata sebenarnya jujur mau tidak ada niat jahat berkata-kata, tapi kesan orang jadi batu sandungan bagi orang lain berdosa. Saya berpikir angan-angan bagaimana, ternyata angan-angan saya melampaui batas-batas ketentuan. Bisa saja juga saya berdosa setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini harus dibereskan. Hidup yang beres di hadapan Tuhan. Setiap hari dibereskan. Apa saja masalah yang kita hadapi? Pekerjaan, bereskan. Janganlah kita kerja terus, lupa Tuhan. Itu namanya melupakan rencana Allah. Janganlah kita kerja terus, ibadah dilupakan. Itu namanya bukan rencana Allah. Rencana Allah, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Dikasih kita pilihan, bekerja atau beribadah. Kecuali memang sangat kita sudah terikat dengan namanya perusahaan. Jelaslah kena sip ya kan, sulit. Tapi sebenarnya dalam nama wirausaha, kitalah pengusahanya, kitalah yang bisa mengatur waktu. Tapi ketika ditunjukkan pilih bekerja, pilih ibadah, tentunya bagi orang yang di luar diselamatkan itu, dia akan pilih pekerjaan. Tapi bagi mereka yang menghargai bahwasan kuasa salib itu, yang luar biasa itu, mereka akan datang beribadah kepada Tuhan. Dalam pergumulan keluarga apapun, suami dan istri, bereskan semuanya, beres. Kalau enggak beres itu berarti di luar rencana Allah, karena memang enggak beres. Kata beres ini Bapak Ibu Saudara selalu dibereskan. Ingat ya, jangan dibanggakan. Kalau dia hidup di sini, ini udah mati, Bapak Ibu udah mati. Tinggal Tuhan membereskan karakter kita, udah mati kita terus disalut, dibereskan terus dibereskan. Kalau enggak mau dibereskan, sudah jauh daripada rencana Allah. Hubungan saya dengan istri saya kalau enggak beres, itu udah jauh dari rencana Allah. Ada mengatakan enggak apa-apa. Siapa bilang enggak apa-apa? Itu ada apa-apanya itu. Ya, kalau kita enggak ikuti namanya kehendak Tuhan itu anak tidak menghormati orang tua, itu di luar rencana Allah. Masa depannya suram. Istri tidak tunduk kepada suami, masa depannya suram. Suami tidak mengasihi istri, masa depannya suram. Karena itu di luar rencana Allah. Jadi kalau masuk rencana Allah, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maka sang anak itu memiliki masa depan yang diberkati Tuhan. Amin. Kasihilah istrimu, maka rencana Allah akan terjadi bagi sang suami. Tunduklah kepada suami, maka rencana Allah akan terjadi bagi istri. Itu contoh kasus-kasus dinamika dalam kehidupan kita. Banyak kasus Bapak Ibu Saudara, tapi ingat, Tuhan, ini pergumulanku, aku serahkan kepadamu, aku belajar. Kalau istri tidak tunduk kepada suami, sang suami mengatakan bagaimanapun itu istri saya harus mengasihi istri saya. Itu rencana Allah. Sejahat-jahatnya ayah dan ibunya enggak memperhatikan sang anak, Bapak Ibu Saudara, tapi sang anak mengatakan supaya rencana Allah terjadi dalam hidupku, tetap itu ayah dan ibu saya. Saya menghormatinya, saya tidak menghinanya. Sempat terlontar hinaan, kutukan Bapak Ibu Saudara, itu tak diberkati Tuhan, apapun tak akan diberkati.
Misalnya saya menghina mertua saya. Mertua macam mana ini? Kurang ajar mertua begini. Tidak diberkati di luar rencana Allah. Sejelek-jelek apapun nih mertua saya, itu orang tua saya. Sejelek-jelek apapun istri saya, itu tetap saya harus mengasihinya. Itu bagian kita. Sejahat-jahatnya, dikatakan, suami, itu tetap suami saya belajar tunduk kepada suami saya. Itu rencana Allah. Kalau sudah rencana Allah itu terjadi, maka Tuhan pun turut campur tangan. Setiap kehendak Tuhan yang kita lakukan, Tuhan turut campur. Kalau kita tidak melakukan rencana Allah, kehendak Allah, Tuhan lepas. Maka tanduknya pun patah, putus, tidak ada kuasa. Oh, saya percaya salib Yesus, tapi engkau tidak mengikut rencana Allah, patah. Tanduk-tanduk tersebut tidak berfaedah dan tidak berfungsi. Maka kita harus bertobat setiap hari Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, musuh terbesar orang percaya sebenarnya bukan iblis. Jangan katakan selalu iblis yang menjadi kambing hitam Bapak Ibu Saudara. Iblis ini di tengah-tengah keluargaku ada iblis. Jangan-jangan kita iblisnya. Di tengah-tengah pekerjaanku ada iblis. Selalu kita salahkan iblis. Salahkan diri kita sendiri. Apakah kita tetap masuk dalam rencana Allah atau bukan? Itu saja. Kadang-kala iblis menjadi alasan kita. Tidak. Iblis mempergunakan kesempatan itu karena kesalahan kita. Mengambil kesempatan. Jadi musuh terbesar itu bukan iblis. Musuh terbesar adalah kemauan sendiri. Jadi kalau kemauan sendiri Bapak Ibu Saudara itu musuh. Hari ini Minggu. Wah, kemana ya? Oh, jalan-jalan lah. Sekali-sekali gak apa-apa. Ada kata gak apa-apa? Gak apa-apa. Sekali-sekali jalan-jalan. Kan aku biasa tiap minggu ke gereja. Sekali-sekali gak apa-apa. Itu kemauan sendiri. Resikonya tanggung sendiri Bapak Ibu Saudara. Rencana sendiri. Buat rencana sendiri, keinginan sendiri, mauku begini, tanpa ada rencana Tuhan turut campur. Tinggal tanya sama Tuhan, Tuhan ini rencana saya, apakah cocok Tuhan? Apakah cocok Tuhan? Bagaimana kita cocok dengan Tuhan? Kita baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, maka kita tahu ketetapan Tuhan, keputusan Tuhan dan perintah Tuhan. Oh, gak cocok. Saya salah Tuhan. Saya konsep lagi rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap hari saya membaca firman Tuhan. Setiap hari saya memperkatakan firman Tuhan. Setiap hari saya mempraktekkan firman Tuhan. Jikalau saya dibenci, saya akan balas dengan kebaikan. Jikalau begini, tulis semuanya rencana Tuhan. Maka rencana Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi ini musuh terbesar kita. Kemauan sendiri, rencana sendiri, kekuatan sendiri. Ya, banyak orang berdoa, Tuhan sertai rencanaku, ternyata sebenarnya ingin mengatakan ikutlah rencanaku. Ya. Artinya rencana kita ini, Tuhan, kau ikut rencanaku begitu. Ya. Allah ingin menjadi perencana utama kita. Jadi semua perencanaan apapun turut campur sertakan perkara dengan Tuhan. Amin. Mau pembicaraan kekeluargaan, mau berdiskusi bersama, mau mencari pekerjaan, mau belajar untuk supaya berhasil berprestasi, turut campur tangan Tuhan ada di situ. Amin. Tuhan, pada malam hari ini acara keluarga kami berunding, jangan ada turut campur perkara dunia, tapi perkara Tuhan akan turut campur di tengah-tengah kami. Maka kalau Tuhan turut campur di tengah kami, jalan keluar ada. Ingat, kalau enggak turut campur tangan Tuhan, rencana kita semua bisa gagal, satu persatu gagal. Sudah dikonsep demikian bagus, tanpa disertai doa dan mohon rencana Tuhan, semuanya gagal. Jadi kita harus ikut rencana Tuhan, amin. Ini kan sudah mati Bapak Ibu Saudara. Ya udah patuhi aja lah kehendak Tuhan. Tapi kadang-kadang kita meronta, kayu menangga itu berontak, mau keluar dari
tembaga ini, gitu-gitu ya. Kita terus goyang gini, udah dibungkus tembaga, goyang terus. Ya kita tetap bertahan, jangan keluar. Mohon kekuatan daripada Tuhan. Haleluya. Nah, bagaimana caranya? Ya berdiam diri saja dan taat. Kenapa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan, ya udahlah Tuhan. Susah aku mikir Tuhan, pusing kepalaku. Kalau kulihat pergumulan-pergumulan yang kuhadapi ini Tuhan, aku bisa stres. Bisa sakit jiwa. Orang sakit jiwa itu karena stres berat Bapak Ibu Saudara. Gak bisa lagi dipikirkan. Gak bisa lagi. Kalau kita gak bisa lagi kita pikirkan, larinya kemana Bapak Ibu? Ke Tuhan. Ini enggak. Kerja. Ke miras. Rokok dan sebagainya. Dikiranya ada jalan keluar. Gak ada jalan keluar. Larinya ke Tuhan. Maka Tuhan akan berperang untuk kita semua. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, tolong aku Tuhan, maka Tuhan akan berperkara dalam setiap perkara kita, dibantu dan berikan jalan oleh Tuhan. Amin. Nah, berdiam diri bukan berarti pasif. Berdiam diri berarti menunggu perintah Tuhan. Tidak bertindak menurut emosi. Ini kerap sekali ya. Saudara dan saya juga pasti punya karakter demikian. Kadang-kadang maunya cepat, maunya apa-apa punya gitu kan. Terbawa emosi. Maksudnya bukan kita anggap emosi marah-marah, enggak. Emosional kita ambil tindak sendiri, kemauan kita. Dengan rasa kita anggap itu benar. Kita yakin itu diberkati, enggak. Kita harus juga berdiam diri mengambil suatu keputusan. Amin. Jadi tidak menurut emosi. Tidak menggunakan kekuatan sendiri. Percaya Tuhan bekerja. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudara adalah Jericho. Ya. Tembok Jericho itu enggak mungkinlah bisa runtuh lah, enggak mungkinlah bisa runtuh. Bagaimana bisa runtuh? Kecuali terjadi gempa bumi bisalah runtuh. Ya, skala mungkin bisa di atas 10 skala Richter atau lebih daripada itu bisa runtuh. Tapi pada saat itu tembok Jericho enggak ada masalah. Temboknya kuat Bapak Ibu Saudara. Tembok namanya tembok pengaman itu, tembok itu bukan tembok seperti ini dinding. Ya hanya beberapa senti. Tembok-tembok dulu zaman-zaman dulu namanya tembok pengaman kota itu Bapak Saudara, Ibu, ya. Contohnya tembok Yerusalem itu lebar bisa 5 meter, bisa 10 meter. Bahkan ada di catatan Alkitab ada yang bisa naik kuda kereta di atasnya lagi. Kuda kereta. Tembok itu tebalnya begitu, tebal sekali. Jadi secara logika itu enggak mungkin. Apa yang diperbuat Joshua dan Kaleb dan seluruh pasukan-pasukannya? Mereka enggak berperang pada saat itu. Mereka berdiam diri, mohon perintah Tuhan. Apa maumu Tuhan? Bagaimana supaya kami mengalahkan orang-orang yang ada di tembok Jericho itu Tuhan? Mereka berdiam diri, mohon tuntunan Tuhan. Kami sudah punya rencana Tuhan. Kami sudah berbuat demikian Tuhan. Pasti seorang prajurit atau perwira pasti sudah mengkonsep bagaimana strategi perperangan supaya berkemenangan. Pasti itu. Tapi itu semua diserahkan kepada Tuhan. Inilah strategi kami Tuhan. Kami buat. Tapi apa kata Tuhan? Tunggu dulu. Jangan bertindak. Oh ya, jangan bertindak. Apa Tuhan perintahnya? Kelilingi tembok Jericho setiap hari. Selama 6 hari. Dan hari terakhir nanti mereka menang. Ya, dikelilingi. Sambil berdoa. Sambil berdoa. Bayangkan saudara, perkara apapun kita bisa menang kalau sambil berdoa. Itu rencana Tuhan. Tuhan, masalahku seperti ini Tuhan, temboknya berat kali Tuhan. Temboknya susah Tuhan. Gak mungkin bisa ditembus Tuhan. Tapi aku percaya kalau Engkau perintahkan kami berdoa, saya berdoa, keluarga berdoa, suami berdoa, istri berdoa, anak berdoa. Tembok apapun dalam pergumulan keluarga semuanya bisa runtuh. Bisa runtuh. Memang Bapak Ibu Saudara, iman seperti itu yang harus kita miliki. Saya juga belajar
Bapak Ibu juga belajar. Bukan berarti saya sampaikan, oh Pak Abe sudah sempurna mengalami seperti enggak. Ayat ini juga untuk saya. Saya belajar berdiam diri supaya Tuhan turut berperang dalam setiap masalah-masalah yang dihadapi. Masalah pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Berdiam diri itu kita mohon pimpinan Tuhan, berdoa. Serahkan rencana-rencana kita kepada Tuhan. Akhir kalimatnya, biarlah kehendakmu jadi, rencanamu jadi ya Tuhan. Berdoa, 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 berdoa. Tembok-tembok apa yang kita hadapi, masalah, berdoa, kelilingi, berdoa, berdoa. Dan di hari terakhir, berikan sorak kemenangan. Berikan puji-pujian, musik, muliakan Tuhan, haleluya, trompet. Itu akhir daripada doa. Tuhan berkata demikian. Berikan sorakan, haleluya, sangkakala tet. Bapak Ibu Saudara, kekuatan doa luar biasa, hancur tembok Jeriko itu. Ini bukan mitos, ini bukan penghiburan. Walaupun ini berat bagi kita, saya tahu berat memang, berat. Tapi kita belajar, tembok berat aja begitu aja bisa hancur, runtuh lewat kuasa doa dan pujian. Makanya bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tuhan tahu ada masalah kita, Tuhan tahu ada masalah saya, tapi saya bergerak berusaha, haleluya, haleluya. Kadang-kadang tersuntik pikiran, udahlah, tersuntik pikiran kan, nanti kau pulang begitu, dalam nama Yesus, ku sembah kau Tuhan, haleluya. Paksa lawan kehendak kita di daging ini, kita lawan supaya terus lakukan kehendak Tuhan. Janganlah ada masalah, diam, Tuhan kami bersyukur. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya, aku ada masalah. Jangan namanya terlampau, terjerumus dengan masalah kita. Bilang sama Tuhan, masalahku ada Tuhan, tapi aku mau bersorak, aku mau berikan haleluya, aku memberikan puji-pujian, maka tembok itu akan runtuh. Jawabannya bukan mudah-mudahan, tapi jawabannya adalah pasti 100%. Haleluya ya. Ini Bapak Ibu Saudara, maka kita berdiam diri. Itu kuasa Allah akan bekerja. Nah, jadi proses salib itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Ini gambarnya begini, mungkin kurang jelas di layar ya. Ini Yesus. Ini aku, saya Bapak Ibu, ya. Aku di dalam, Yesus di luar, diri sendiri berkuasa. Ini kita. Jadi Yesusnya udahlah biarin aja, nggak usah turut campur Yesus. Ngapain Yesus turut campur? Tapi setelah kita menerima kuasa salib, udah, ini aku, Yesus ada di dalam. Yesusnya nggak tertidur. Kalau sini kan kita anggap udahlah Yesus kau tidur aja lah tuh. Seperti di kapal itulah, di kapal perahu itu tidur aja. Ada badai diam aja, nggak usah lah. Kami bisa hadapi kok. Tapi ketika ada badai, Yesus badai, maka Yesus bangun. Hai engkau orang tidak percaya, di mana imanmu, kan begitu ya. Nah jadi Yesusnya ada. Ini kita udah diselamatkan. Berarti Yesusnya berkuasa dalam kehidupan kita. Si aku kita pun dikalahkan. Amin. Jadi tujuan salib bukan membuat kita lemah, tetapi membuat Kristus berkuasa di dalam hidup kita. Yesusnya berkuasa. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Godaan banyak, masalah banyak, kadang-kadang membuat ragu. Kadang-kadang kita mau ingin cepat jawaban. Kalau ingin cepat jawaban, Bapak Ibu Saudara, ikuti jalurnya Tuhan. Semuanya cepat, jalan tol. Tapi kalau maunya kita, berliku-liku jawaban nanti. Kiri, kanan. Tuhan sudah buat jalan tol, dalam Yesus jalan tol Bapak Ibu, masalah apapun, beres. Tapi ikuti aja peraturan di jalan tol itu. Gak enak pun di sini, keluar jalan. Oh masuk lagi jalan Yesus, keluar lagi. Ya udah, lika-liku udah terus. Itu aja persoalan. Itu aja. Kalau soal beribadah terlambat, itu aja persoalannya. Kenapa? Gak ikut jalur Tuhan. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Diberkati Tuhan. Orang kalau terlambat diberkati. Saya gak yakin yang terlambat beribadah itu diberkati. Yang ikut rencana Tuhan itu yang diberkati.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sering masih terlambat beribadah, belajar, ikut jalan Tuhan. Jangan terlambat. Beribadah itu suami istri, itu jalur Tuhan. Mana ada Alkitab mengatakan aku dan aku saja beribadah kepada Tuhan. Tidak, aku dan seisi rumah tanggaku, aku datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Di gereja ada suami, pasti ada istrinya di situ. Pasti ada anaknya di situ. Begitulah. Di mana ada istrinya, pasti ada suaminya, pasti ada anaknya. Itu rencana Allah. Tapi kalau sudah musuh, istri pun dianggap musuh, suami dianggap musuh, anak dianggap musuh, ini lika-liku terus. Belum mati kayunya, masih hidup kayunya itu. Maka kita ikut jalan tol Tuhan, amin. Tuhan berikan jalan tol, udah nyaman kita ikut Tuhan itu sebenarnya. Tapi kadang-kala pikiran kita selalu berontak, selalu kalah sehingga tidak ikut jalan rencana Tuhan. Nah, kesimpulan daripada tanduk ini Bapak Ibu Saudara, tanduk mezbah terdiri dari 2 unsur. Jadi ini catatan bagi kita. Kayu itu melambangkan menyangkal diri, mati terhadap kehendak sendiri, mau dibentuk Tuhan. Mau dibentuk Tuhan. Sekali lagi katakan, mau dibentuk Tuhan, amin. Katakan 1, 2 ya, mau dibentuk Tuhan. Iya, mau dibentuk Tuhan. Bentuk aku Tuhan. Walaupun di tengah pergumulan ini aku mau dibentuk. Aku jaga ucapanku, aku jaga pikiranku, aku jaga perbuatanku. Di tengah-tengah pergumulan ini aku jaga. Supaya aku berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kehendak-Mu, rencanamu yang terjadi. Kalau enggak dijaga, jangan harap rencana Tuhan jadi. Kalau enggak dijaga diri kita ini, apa yang kita perbuat enggak kita jaga, kita berdoa, Tuhan tolong. Tuhan bilang, kau aja melakukan bukan rencanaku. Bagaimana rencana Tuhan bisa jadi? Maka mau dibentuk. Apa itu tembaga? Melambangkan kebenaran. Dalam kita ada kebenaran, melambangkan juga pertobatan. Dalam kita juga ada pertobatan, hidup benar, hidup kudus. Dalam diri kita juga demikian. Maka berpadulah kedua hal itu. Maka hidup benar, menyangkal diri, taat pada Tuhan. Maka kuasa salib Kristus akan nyata dalam hidup kita. Bukan maya. Kuasa salib Kristus akan nyata dalam hidup kita. Bukan maya, nyata. Jadi akan terjadi pertolongan Tuhan kalau kita ikut daripada rencana Tuhan. Kita lihat rangkuman makna rohaninya. Ya, bagian tanduk itu berkata kuasa Allah. 4 tanduk itu adalah kuasa Allah untuk seluruh dunia. Kayu itu adalah manusia lama yang disalibkan. Kita ya, manusia lama disalibkan. Tembaga itu adalah penghakiman atas dosa. Menyalut tanduk hidup dalam kekudusan. Kuasa tanduk itu artinya juga adalah kuasa salib Kristus. Mezbah itu tempat penyerahan diri kepada Allah. Kita masuk kepada tongkat mezbah, korban bakaran. Saya bacakan ayat ini, mungkin enggak jelas di atas ya. Kalau jelas boleh sekedar dibaca. Ayat ini mengatakan Keluaran 27 ayat 6-7, haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan tembaga. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Kita akan lihat makna daripada tongkat mezbah. Apa itu? Jadi mezbah korban bakaran memiliki 4 gelang ya. 4 gelang itu posisinya di sini 4 gelang, 1, 2, sebelahnya ini 4 ya. Ada 4 gelang, masukkan kayunya. Kemudian ada 2 tongkat pengusung dari kayu yang disalut itu, dari tembaga. Jadi fungsinya adalah untuk mengangkat dan membawa mezbah kemanapun bangsa Israel berjalan, dibawa ya. Selalu dibawa kemana aja. Jadi ibadah yang tabernakel ini kalau dibongkar ya dibawa gitu ya. Makna secara rohaninya tongkat mezbah berbicara tentang salib Kristus yang harus dibawa dan diberitakan kemana-mana. Jadi salib Kristus harus diberitakan kemana-mana, nampak. Ya, kalau kita menggunakan simbol-simbol salib juga kita nampak karakter kita. Kadang-kala kan gitu kan, pakai salib, pakai apa, tapi berjudi,
tato salib, banyak begitu kasus-kasus ya, disalahgunakan. Sekali lagi nggak salah pakai aksesoris salib, tapi bergunakanlah aksesoris salib itu menunjukkan kita ini surat Kristus yang nyata dilihat orang. Ya, jadi salib itu harus dibawa. Siapa yang bawa? Semua kita bawa salib. Saya bawa salib, opung-opung juga bawa salib, anak muda bawa salib, suami juga bawa salib, istri juga bawa salib. Kalau hanya istri bawa salib, ya kalau suaminya salib, ya kurang sempurna. Jadi sama-sama bawa salib. Anggaplah ini ceritanya suami, istri, mertua. Gitu ya. Sama, artinya dimanapun kita, siapapun, kita harus, salib itu harus dibawa, bukan hanya dibicarakan. Banyak orang bisa berbicara tentang salib, saya juga bisa berbicara tentang salib. Tetapi Tuhan menghendaki lebih dari itu. Salib harus terlihat dalam kehidupan kita. Nampak, ya. Orang bukan hanya mendengar khotbah kita, tetapi melihat kehidupan kita. Mereka harus melihat salib itu di mana? Dalam perkataan, dalam sikap kita, dalam pikiran kita, dalam cara kita menghadapi fitnah, dalam cara kita menghadapi kerugian, dalam cara kita menghadapi penderitaan, dan seterusnya. Itu dilihat daripada kehidupan kita. Salib itu ya, kemampuan kita menghadapi segala penderitaan-penderitaan kita hadapi. Nah, Paulus punya rahasia. Rahasia pelayanan Paulus itu tercatat di 2 Korintus 4 ayat 10. Ya. Jadi Paulus tidak hanya memberitakan salib, ia menghidupi salib. Ada luka-luka dalam tubuhnya Bapak Ibu Saudara karena Kristus. Ia rela menderita demi Kristus. Jadi prinsip pelayanan Paulus, kematian bekerja dalam dirinya sehingga kehidupan mengalir kepada orang lain. Sederhananya, semakin ego kita mati, semakin kehidupan Kristus mengalir. Nah, mengapa kita harus mati terlebih dahulu? Ini, karena Tuhan tidak memakai daging yang masih berkuasa. Yang harus mati, kesombongan. Jika kesombongan mati, muncul kerendahan hati. Ketamakan, jika ketamakan mati, muncul kemurahan hati. Kepentingan pribadi, jika kepentingan diri mati, kita menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Daud, Bapak Ibu Saudara, dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi ketika dia lengah, akhirnya dia menjadi penjahat, pembunuh, mencuri, mengambil istri orang lain. Itu akibatnya, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena santai. Karena tidak mau lagi memikul salib, berdampak bagi orang tersebut dan mendatangkan dosa. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, jadi tongkat mesbah mengajarkan bahwa salib itu harus dibawa, dihidupi, lalu diberitakan, dipraktekkan setiap hari. Ketika salib bekerja dalam diri kita, daging mati, orang lain diberkati, Kristus hidup, pelayanan menghasilkan kehidupan. Amin. Saya menyampaikan firman Tuhan ini, belum tentu saya sempurna seperti yang saya sampaikan. Tapi saya harus belajar, Bapak Ibu semuanya harus belajar, karena belum ada yang sempurna. Amin. Supaya apa? Kuasa salib bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita harus percaya salib itu berkuasa dalam kehidupan orang percaya. Kita berdoa.